Saudara-saudari, sore hari ini, tanggal 12 Juni, kita akan masuk dalam kelas pengembalaan. Kita memasuki berita yang ke-8 dari bahan pengembalaan kita. Sebelum memulainya, kita boleh bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih atas segala hal yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi seorang yang memiliki beban untuk merawat dan memperhatikan kawanan domba Allah. Tuhan, karena itu kami belajar mempersembahkan diri kami agar Tuhan boleh memperlengkapi setiap kami, sehingga kami boleh menjadi penyalur-penyalur Kristus. Tuhan, apa yang kami salurkan kepada orang-orang yang kami rawat dan gembalakan adalah firman-Mu sendiri, bukan berasal dari kami. Tuhan, karena kesanggupan kami dalam penggembalaan bukan dari diri kami sendiri, tetapi adalah dari Allah. Tuhan Yesus berkati sesi ini, kami mohon kepada berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, mari kita nyanyikan kidung 586. Dirimu
Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, sore hari ini kita memasuki dalam berita yang ke-8 adalah doa baca firman Allah. Ayatnya diambil dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Puji Tuhan, saudara-saudari, satu sisi kita melihat bahwa kita tidak hanya membaca firman, ya, tetapi faktanya pada sepanjang abad semua pengasih Tuhan mencurahkan diri mereka ya untuk belajar dan mempraktikkan doa baca. Nah, praktek doa baca ini memang tidak tertulis secara langsung di dalam firman Tuhan, tetapi Rasul Paulus menggunakan Efesus pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Rasul Paulus ini mengatakan kita perlu mengambil, menerima firman Allah melalui sarana segala doa dan permohonan. Ini bukan hanya kita berdoa secara umum, melainkan kita juga ada permohonan secara khusus. Ya, bukan hanya demikian, Rasul Paulus juga mengatakan ada segala doa dan permohonan. Segala ini saudara-saudari mencakup banyak hal, ya. Banyak sekali kita bisa berdoa dengan nyaring, kita juga bisa berdoa dengan lembut, kita juga bisa mungkin berdoa dengan cepat, kita juga bisa berdoa dengan sedikit perlahan-lahan. Nah, saudara-saudari, di dalam doa baca ini kita membaurkan doa dengan membaca firman. Baik. Oke. Ya, ini tadi sedikit saya sudah sampaikan istilah doa baca memang tidak ditemukan di dalam firman Tuhan. Namun fakta doa baca itu sesuai dengan firman kudus. Ya, yang tadi kita sudah baca itu disajikan secara langsung ya oleh Rasul Paulus. Nah, saudara-saudari, doa baca ini tanpa kita sadari ya sudah kita kerjakan ya, secara tidak sengaja. Ya, di dalam bapak-bapak gereja ada yang namanya adalah emure, ya. Dia spontan mengulang setiap kata di dalam firman Tuhan dan dibaurkan dengan doa. Ya, inilah yang kita sebut dengan doa baca. Ya, jadi ini bukan sebuah istilah yang baru di tengah-tengah kita. Doa baca ini membaurkan, ya, membaca firman dengan doa. Nah, perkara doa baca ini, ya, itu adalah untuk kita makan dan kita minum, kita menghirup firman Allah. Karenanya, doa baca ini bukanlah sesuatu yang tahayul, ya, juga bukan sesuatu yang melanggar bagaimana kita harus membaca firman, tetapi kita dengan doa baca ini kita membaurkan huruf-huruf ini menjadi roh dan hayat bagi kita. Nah, saudara-saudari, di dalam buku ini kita juga melihat bahwa bagaimana kita perlu menggunakan perkataan di dalam Alkitab ini sebagai doa. Untuk membaca firman Tuhan sebagai doa, ya kita perlu mendoa bacakan firman. Ya, mendoa bacakan firman ini menggabungkan antara doa dan membaca ini adalah jalan yang terbaik untuk kita membaca firman. Terkadang hanya membaca firman, kita hanya memerlukan mata. Kita juga memerlukan pengertian, ya, pemahaman kita, mentalitas kita untuk mengenal firman Tuhan. Namun
firman Tuhan tidak hanya sekedar berhuni di dalam mentalitas kita, pikiran kita, tapi firman ini adalah firman hayat. Dan firman ini harus berada di dalam roh kita. Karena itu, saudara-saudari, untuk menerima firman ini bisa tinggal dalam batin kita, tinggal di dalam roh kita, diperlukan doa baca. Karena itu, ketika kita berdoa bacakan firman, itu adalah kita melatih roh kita. Kapan berdoa, secara spontan, kita juga melatih roh kita. Kemudian apa yang kita baca dengan mata kita dan kita pahami secara mentalitas akan masuk ke dalam roh kita melalui doa kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, setiap kata di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita perlu luangkan waktu lebih banyak untuk mendoa bacakan. Ada seorang saudara ya yang di depan memberikan sebuah teladan bagi saya ketika waktu itu ada di dalam pelatihan. Beliau mengatakan bahwa di dalam doa, kadang tidak ada banyak kata-kata yang bisa kita utarakan kepada Tuhan. Saya menggunakan ayat-ayat yang ada di dalam 4 jantung Alkitab. Tiap ayat saya doa bacakan. Ayat demi ayat kita doakan, saya doakan. Dan itu menjadi susunan di dalam diri saudara tersebut. Nah, saudara-saudari, oleh karena itu kita perlu belajar doa baca, mengubah apa yang kita lihat, semua yang kita pahami di dalam doa. Ketika kita berdoa, memakai roh kita. Mungkin pada awal kita memakai pikiran kita, namun setelah 3 atau 5 kalimat, ya beberapa kalimat, roh kita akan dibangkitkan. Puji Tuhan. Dengan demikian, itu akan menghidupkan roh kita. Nah, ya, jalan terbaik di dalam membaca firman Tuhan. Boleh kita baca bersama-sama. Membaca hanya memerlukan mata dan pemahaman kita, pikiran kita. Tetapi menerima firman Allah ke dalam diri kita, roh kita sangat diperlukan. Dan jalan yang paling unggul untuk melatih roh kita adalah dengan berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, doa baca firman Allah kita perlu menggunakan roh kita. Mari kita sedikit melihat bahwa di dalam firman Tuhan adalah sesuatu yang Allah hembuskan bagi kita. Ya, 2 Timotius mengatakan bahwa firman Allah adalah hembusan Allah. Artinya Alkitab yang kita punya hari ini adalah hembusan oleh Allah. Bagi Allah, itu adalah sebuah perkara yang Allah hembuskan. Tetapi bagi kita, itu adalah perkara yang perlu kita hirup. Nah, melalui Allah menghembuskan dan kita menghirup, firman ini bisa tinggal di dalam kita menjadi hayat dan suplai kita. Karena itu, saudara-saudari, ketika kita membaca Alkitab, kita tidak hanya memahaminya hitam di atas putih, ya, melainkan kita perlu melihat bahwa firman ini adalah hembusan, firman adalah roh. Karena itu kita perlu menghirup firman Tuhan. Ya, karena itu kita tidak hanya sekedar belajar berdoa, kita perlu menggunakan pikiran kita di atas roh, kita juga melatih roh kita untuk melatih firman Allah dengan roh kita. Puji Tuhan. Karena itu ketika kita membaca firman ini, seharusnya kita menghirupnya. Amen. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, mungkin ada beberapa ayat yang perlu kita ya. Kita kembali ke dalam slide yang tadi di dalam Efesus pasal 6 ayat 17 sampai 18. Ya, kita gunakan ayat yang ke-17 saja. Di sini katakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Itu firman Allah. Saudara-saudari, dalam doa baca, kalau kita hanya menggunakan pikiran kita hanya akan ada analisis. Apa ya ketopong keselamatan itu? Apa ya pedang roh itu? Untuk apa ya gunanya pedang ini? Lalu apa hubungan antara ketopong, pedang, dan firman? Nah, itu hanya menggunakan pikiran kita, mentalitas kita. Tetapi saudara-saudari, jika kita menggabungkan firman ini dengan doa, akan menjadi demikian. Amen. Oh, Tuhan Yesus.
Amen. Dan terimalah ketopong keselamatan. Amen. Tuhan, inilah firman-Mu. Inilah perkataanmu Tuhan. Kami perlu menerima ketopong keselamatan. Amen. Menerima ketopong keselamatan dan pedang roh. Oh Tuhan, kami tidak menerima ketopong keselamatan. Kami juga memerlukan pedang roh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Pedang roh, yaitu firman Allah. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian kita belajar untuk membaurkan ya. Yang berikan saya contoh ini bukan standar, saudara-saudari ya. Mungkin banyak saudara-saudari di sana yang mungkin juga lebih terlatih di dalam mendoa bacakan firman. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk membimbing dan mendorong saudari kita yang masih muda untuk mendoa bacakan firman Tuhan. Amin. Baik, kita lanjutkan. Saudara-saudari, di dalam praktik mendoa bacakan firman Tuhan, ya ada dua aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pribadi, dan yang kedua adalah dengan orang Kristen atau kita sebut dengan korporat. Ya, mungkin kita bisa mengerjakan ini di aspek pribadi. Ya, di aspek pribadi bisa kita kerjakan ya karena kita lapar akan Tuhan, kita berharap pada firman Tuhan. Ya karena itu kita mendoa bacakan firman. Ya, ketika kita melatih roh kita bisa menjamah roh di dalam firman. Saudara-saudari, dalam penyegaran pribadi kita, ketika kita membaca firman, ya doa baca firman, saudara-saudari kita tidak lagi mengandalkan pikiran kita, tetapi kita menggunakan roh kita. Baik waktu pagi, waktu malam, ya, waktu kita makan, minum, atau aktivitas apapun, ya, kita bisa mendoa bacakan firman Tuhan. Saudara-saudari, ya, pengalaman ya saudara-saudari kita mendoa bacakan bukan hanya kita punya waktu pagi hari lalu kita habiskan satu ayat yang mungkin begitu panjang, tetapi kita boleh mencerna secara perlahan-lahan ya, seperti kita makan kita perlu kunyah dengan banyak menjadi lembut ya, sehingga bisa dicerna dengan baik oleh pencernaan kita. Nah, lalu hal yang kedua saudara-saudari, praktek doa baca ini juga bisa kerjakan secara korporat. Nah, karena ini bersifat korporat, saudara-saudari, ya mungkin ada 2 atau 3 orang yang bisa mempraktekkan hal ini di dalam pengembalaan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, ya di dalam buku ini sangat baik, ada langkah praktis, yaitu kita perlu cepat, singkat, sejati, dan juga perlu segera. Nah, saudara-saudari, secara cepat ini apa? Ya, secara cepat ini kita berusaha untuk tidak memberikan jeda, ya, tidak memberikan jeda. Ketika ada seorang saudara sudah doa baca, kita berusaha untuk menyambung, ya. Dan doa baca berusaha untuk menyambung dan sebagainya. Saudara-saudari, jangan ada jeda, ya. Kita perlu menyambung dengan cepat dan kita juga perlu menambahkan dengan cepat. Kemudian cepat ini juga jangan membuat sebuah pertentangan yang bisa menyebabkan kebingungan di dalam membaca firman Tuhan. Yang kedua adalah perlu singkat, ya ini perlu pendek ya, bukan dengan kalimat yang panjang-panjang ya seperti kita kerjakan secara pribadi. Kita perlu menggunakan kalimat-kalimat yang pendek yang bisa membangkitkan roh ya. Doa baca adalah mencerna. Doa baca inilah mencerna, bukan hafalan. Ya, karena itu kita perlu secara singkat, secara pendek-pendek satu dengan yang lain. Amin. Kemudian bisa saling disambung. Nah, yang ketiga adalah sejati ya. Di sejati ini adalah kita perlu meleluaskan roh kita ya. Kita perlu mengesampingkan diri kita yang ketika diekspresikan di dalam. Misal ketika doa baca kita ingin misal yang mengangkat tangan kita atau kita ingin bersorak ya, saudara-saudari kita
perlu mengerjakan demikian ya. Kita jangan ada perasaan di dalam, wah kita perlu puji Tuhan, haleluya, saudara-saudari, tapi karena kita agak malu ya, mungkin agak sungkan, jadi kita puji Tuhan ya, saudara-saudari, ini artinya tidak sejati. Nah, kemudian yang terakhir adalah segar, saudara-saudari, kita perlu secara mengikuti roh itu untuk mengekspresikan perasaan ini ya, terutama pada saat pagi ya, kita baru bangun dari tidur, kita berusaha untuk doa baca. Yang paling baik adalah kita perlu melakukan. Jadi ini singkat apa yang kita bisa nikmati, yang kita bisa kerjakan bersama-sama sebagai orang Kristen adalah kita perlu mendoa bacakan firman. Ini bukan sesuatu yang baru ditemukan di tengah-tengah kita. Ini adalah satu hal atau praktek yang dipulihkan oleh saudara kita di depan, sehingga kita memiliki cara yang benar untuk menikmati firman ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh nyanyikan sekali lagi Kidung 186 bait 1 sampai bait 3 saja. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah hembusan-Mu, bahkan setiap firman yang keluar dari mulut-Mu adalah roh dan hayat. Tuhan, kami perlu belajar
membaurkan firman ini dengan doa. Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi doa bagi kami semua. Tuhan, kami belajar ketika kami berdoa dalam pembacaan firman kami berusaha untuk mengubah ayat-ayat itu yang kami baca menjadi doa kami. Dan kami bersyukur kepadamu atas hal ini, sehingga kami boleh senantiasa dipenuhi dengan roh dan hayat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.